Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman trafik Bupasi. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan perkuliahan trafik Bupasi bersumber dari masyarakat. Dan pada hari ini saya akan mencoba memberikan sebuah gambaran tentang perkuliahan TOBM. Izin saya mencoba men-share untuk materi yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan beberapa aturan-aturan yang mana aturan itu menjadi pegangan dan proses selama kita kuliah 1 semester ini. Nah, dari sini teman-teman harus memahami rencana dari perkuliahan topik okupasi bersumber dari masyarakat yang mungkin teman-teman bisa pahami. Mata kuliah ini dengan judul topik okupasi bersumber dari masyarakat, yang mana dari mata kuliah ini saya berharap teman-teman mampu melakukan identifikasi kebutuhan, aksesibilitas, mengetahui bentuk kerjasama antara tenaga medis dengan topik okupasi, dengan setting masyarakat dalam berbagai kasus yang ada di masyarakat. Kemudian juga mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, masih mampu menerapkan, mahasiswa juga mampu melakukan kebutuhan anak hingga lanjut usia yang mengalami disabilitas, impairment, dan handicap pada masyarakat, serta menjelaskan proses terapi okupasi bersumber dari masyarakat di pedesaan. Dari sini, teman-teman mahasiswa, saya juga berharap teman-teman mahasiswa juga mampu menjalani mata kuliah topik okupasi bersumber dari masyarakat atau TOBM ini. Mahasiswa mampu melakukan identifikasi, menerapkan kebutuhan anak hingga lansia yang mengalami disabilitas. Jadi tujuannya adalah teman-teman mahasiswa tahu bahwa teman-teman nanti lulus menjadi terokupasi, apa yang bisa teman-teman lakukan ketika settingnya itu ada di masyarakat. Nah, kita berharap untuk capaian pembelajaran ini, mahasiswa secara spesifik harus mampu menjelaskan peran terapi okupasi bersumber dari masyarakat di Indonesia, dan mahasiswa juga diharapkan juga mampu menerapkan kebutuhan anak hingga lansia dalam berbagai kondisi yang mengalami kebutuhan khusus di masyarakat. Dan mahasiswa juga mampu mengidentifikasi aksesibilitas alat bantu di masyarakat, dan juga masih mampu menjelaskan bentuk kolaborasi antar tenaga kesehatan kalau di desa itu ada kader dan terokupasi dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat. Jadi mahasiswa ini dalam melakukan perkuliahan ini nanti teman-teman akan belajar teori, praktek di lapangan, serta bagaimana membuat urutan-urutan program terapi okupasi bersumber dari masyarakat yang akan teman-teman lakukan. Dari 16 kali pertemuan ini ada 14 pertemuan. Yang pertama adalah kita akan belajar pengantar konsep rehabilitasi bersumber dari masyarakat atau RBM. Ini adalah akar dari terapi okupasi bersumber dari masyarakat. Kemudian teman-teman akan belajar apa itu terapi okupasi bersumber dari masyarakat, dan teman-teman juga akan belajar teknik observasi dan wawancara pada terapi okupasi bersumber dari masyarakat, pembuatan program terapi okupasi bersumber dari masyarakat pada orang, lingkungan, dan pekerjaan, dan juga terapi okupasi bersumber dari masyarakat pada anak usia dini. Kemudian ada yang keenam, pembuatan alat terapi okupasi bersumber dari masyarakat dengan antropologi masyarakat. Dari pertemuan 7 sampai 14, teman-teman akan membuat penyusunan dan pembuatan adaptasi alat terapi okupasi bersumber dari masyarakat pada gangguan penyakit dalam, pada gangguan perilaku, pada gangguan muskuloskeletal, dan juga pada gangguan psikososial, gangguan neurologi, dan juga pada kemandirian, lanjut usia, serta masyarakat pada aktivitas daily living, productivity, dan leisure. Buku yang kita gunakan, mungkin teman-teman bisa mencari, ada anak-anak desa yang menyandang cacat, pedoman bagi para petugas kesehatan masyarakat. Ini dipelopori oleh David Werner tahun 2002.
kemudian ada buku e-book Occupational Therapy in Community Based Practice Setting, ini Majori et Sakava tahun 2014, dan juga ada CBR Evolution Improving What We Do, a Handbook for Community Based Rehabilitation, kemudian Center for Disability in Development, kemudian juga ada Highlander tentang Training in the Community for People with Disability, dan juga ada PPRBM Prof. Suharso dengan judul Laporan Pelaksanaan RBM pada Provinsi Jawa Tengah tahun 1994 sampai dengan 1997 itu di Solo. Jadi nanti teman-teman akan belajar secara teori, teman-teman akan belajar secara praktek, dan teman-teman juga akan bisa lakukan secara langsung. Teman-teman terjun ke masyarakat di pertemuan ke 15, 16, dan 17. Nah, ini ada beberapa materi yang teman-teman akan pelajari. Materi pertama, teman-teman mampu melakukan konsep rehabilitasi bersumber daya masyarakat pada topik okupasi. Kemudian juga nanti teman-teman akan ada secara teori, interaktif, video, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pertemuan dua, teman-teman mampu memahami apa itu topik okupasi bersumber daya masyarakat. Terus kemudian mampu memahami teknik observasi dan wawancara pada topik okupasi bersumber daya masyarakat. Nanti teman-teman bisa lihat ada teori, video, dan prakteknya. Yang keempat, teman-teman mampu memahami pembuatan program topik okupasi bersumber daya masyarakat pada orang, lingkungan, dan pekerjaannya, dan mampu memahami perencanaan program okupasi bersumber daya masyarakat pada anak usia dini, dan juga mampu membuat adaptasi alat terapi okupasi bersumber daya masyarakat pada antropologi masyarakat, dan yang ketujuh, mampu melaksanakan penyusunan dan pembuatan adaptasi alat terapi okupasi bersumber daya masyarakat pada gangguan penyakit dalam. Nah, nanti di pertemuan 8 akan ada ujian tengah semester, dan setelah itu dilanjutkan perkuliahan. Nah, perkuliahan ini bisa dilakukan secara onsite, daring, ataupun kita nanti terjun di masyarakat. Nah, teman-teman nanti dari beberapa pertemuan ini, teman-teman juga akan ada beberapa tugas seperti kuis, kemudian juga aktivitas lain. Nah, ini ada evaluasi tugas. Teman-teman nanti akan ada kuis 10%, resume buku 10%, tugas 30%, presentasi 10%, ujian dengan vers 20%, dan total 100%. Nah, ini ada kurang lebih 6 kriteria penilaian. Nanti ini bisa menjadi acuan teman-teman. Nah, ini untuk rubrik penilaian, mungkin teman-teman nanti bisa lihat di eh, Mas, dan juga nanti akan saya bagikan soft filenya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan mulai perkuliahan di mana peran terapi okupasi dalam menyusun program-program dari terapi okupasi bersumber dari masyarakat. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya lanjutkan dari perkuliahan kita siang hari ini. Ketika teman-teman mulai masuk pada teknik TOBM ini, ada 14 hal yang mesti teman-teman persiapkan dalam kegiatan TOBM ini, di mana TOBM ini akan memberikan kebermanfaatan. Kebermanfaatan ini terutama untuk teman-teman sebagai mahasiswa, dan juga kebermanfaatan berikutnya adalah bagi masyarakat yang membutuhkan dari pelayanan terapi okupasi bersumber daya masyarakat ini. Nah, ya namanya kita membuat sebuah program baru, berarti yang pertama-tama teman-teman lakukan adalah gimana caranya teman-teman bisa melakukan proses identifikasi kebutuhan, dan teman-teman juga bisa mengidentifikasi potensi masyarakat. Jadi, ketika teman-teman mulai melakukan kegiatan ini, berarti teman-teman harus tahu nih, misalkan kalau teman-teman ambil lokasi TOBM-nya di pantai, pesisir pantai, maka kebutuhannya apa, potensi masyarakatnya apa, nah itu juga perlu teman-teman analisa. Nah, terus kemudian juga partisipasi masyarakatnya juga perlu teman-teman pikirkan supaya nanti dalam pelaksanaan program ini eh, berjalan dengan lancar. Jangan sampai nanti ketika teman-teman terjun ke masyarakat, respon masyarakatnya itu
kurang responsif, teman-teman juga kurang responsif, maka program yang dijalankan itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ini yang perlu pendekatan-pendekatan yang memang butuh usaha dan effort ya teman-teman. Nah, kemudian juga untuk pendekatan bersumber daya masyarakat ini memang bukan hanya kepada warga masyarakat sebagai pasien, tapi juga pendekatan kepada perangkat-perangkat desa, gimana teman-teman bisa berhubungan dengan Kesra, berhubungan dengan kader, gimana teman-teman bisa berhubungan dengan keluarga disabilitas atau pencaknya. Nah, ini juga merupakan sebuah usaha yang mana teman-teman harus berlatih gitu. Jadi mulai hari ini jika ada teman-teman yang memang mengalami atau ada hambatan berkomunikasi, yang mulai sekarang teman-teman harus belajar untuk bisa berkomunikasi secara baik dan benar gitu. Nah, kemudian juga ketika teman-teman menyusun program, kira-kira program-program mana nih yang memang bisa dilakukan sebagai sebuah program edukasi buat masyarakat. Nah, terus kemudian setelah udah di inventaris, kira-kira dari sini semua. Nah, ini yang perlu teman-teman pikirkan nih, kira-kira perlu nggak pelatihan, perlu nggak evaluasi, perlu nggak pengembangan keterampilan, perlu nggak adanya pengembangan program khusus, nah, perlu nggak fasilitas aksesibilitas yang perlu diberikan. Nah, ini juga merupakan satu rangkaian. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman bisa lakukan itu ketika nanti semester 6. Nah, memang untuk proses awal teman-teman, ini bukan kerjaan mudah ya, tetapi teman-teman akan ada effort untuk berani bertindak, ada effort teman-teman untuk berani berkomunikasi, ada effort teman-teman juga berani mencoba. Nah, tetapi ketika mencoba itu, pesan saya hati-hati, jangan sampai ketika teman-teman mencoba itu, pasiennya patah tulang atau geger otak. Nah, kemudian juga nanti perlunya adanya kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Nah, berarti teman-teman harus bisa berkomunikasi dengan RT, RW, kader. Teman-teman juga bisa berkomunikasi dengan keluarga penyandang disabilitas. Itu merupakan hal yang wajib dan perlu teman-teman lakukan. Nah, setelah teman-teman sudah setting semuanya, berarti perlunya adanya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Nah, kegiatan TWG ini kan sebulan, berarti evaluasi berkelanjutan gimana Pak? Ya mungkin nanti kalau sebuah desa baru ya kita akan coba membuat laporan, laporan itu nanti bisa apa ya, bisa teman-teman lakukan kepada apa, kepada situasional kondisinya gimana settingnya itu ada gitu ya. Nanti misalkan dari belangko penulisannya itu bisa teman-teman titipkan ke posyandu atau ke kader atau gimana-gimana gitu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pikirkan. Nah, kemudian juga mungkin nggak diperlukan penggunaan teknologi. Kan sekarang kan mungkin kalau teman-teman perhatikan di desa atau di daerah itu kan barang iPad itu kan bukan barang langka ya teman-teman ya. iPad itu kan udah hal biasa ya. Nah, ini juga menjadi tren. Bisa nggak ketika teman-teman memiliki pasien anak autis. Nah, ini juga bisa menggunakan iPad. Nah, ini juga sebuah challenge buat teman-teman. Nah, kemudian yang paling susah dan perlu usaha dan effort adalah melakukan sosialisasi dan kampanye kesadaran akan pentingnya kesehatan, akan pentingnya hidup sehat, akan pentingnya gimana anak-anak difabel itu bisa terlayani dengan baik. Nah, untuk mencapai itu semua diperlukanlah komunitas keterlibatan komunitas, tetapi semuanya dirangkai dalam sebuah program, yang mana program itu harus ada program jangka pendek dan ada program jangka panjang. Nah, mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak ada?
Baik, kalau nggak ada, kita akan coba lanjutkan. Baik, untuk apakah terlihat dengan jelas teman-teman? Terlihat? Baik. Untuk ujian akhir semester TOBM ini, teman-teman, yang pertama adalah tujuannya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep terapi okupasi bersumber dari masyarakat dalam konteks nyata dengan melakukan survei lapangan dan wawancara untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Nah, dengan kegiatan ini, saya berharap bahwa untuk output atau keluarannya akan ada laporan akhir yang mencakup hasil survei, wawancara, dan rekomendasi program TOBM berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat. Nah, dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, untuk persiapannya, mungkin kan teman-teman sudah melakukan pengajuan surat izin atau surat pengantar yang perlu diberikan kepada teman-teman berdasarkan permintaan kemana desa, kemana teman-teman akan berkunjung ke Pak Lurah atau Kepala Desa dengan nama Kepala Desa jika ada atau kepala nama Pak Lurah jika ada beserta kelurahan atau desanya. Nah, mungkin dari sini teman-teman sudah diinformasikan bahwa teman-teman harus bisa mampu melakukan rangkaian kegiatan. Nah, kemarin kan saya sudah jelaskan dengan pembekalan bahwa teman-teman nanti akan survei ke sebuah desa dan sebuah desa itu nanti teman-teman akan mengacu pada satu eh, dokumen dokumen wawancara yang sudah saya edarkan ke Sipen. Nah, itu menjadi proses awal teman-teman bisa melakukan proses survei tersebut. Nah, untuk survei tersebut itu saya berharap teman-teman bisa melakukan minimal 3 kali kunjungan kepada desa. Nah, ternyata dari teman-teman tuh bisa melakukan misalkan lebih dari 3, ya berarti itu nanti akan mempengaruhi poin penilaian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lokasi ya disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, saya berharap untuk tim kerjanya itu mahasiswa bekerja dalam kelompok minimal 3 sampai 5 orang per kelompok. Mungkin si Pen udah menjelaskan berapa kelompok, nanti saya butuh konfirmasi ulang untuk kepastian yang sudah pasti mengambil kemana-kemananya ya, desa atau kelurahan mana itu buat teman-teman. Nah, berarti untuk prosedur pelaksanaannya, saya berharap teman-teman melakukan observasi lapangan. Berarti mahasiswa melakukan observasi untuk melihat kondisi fisik, sosial, dan budaya masyarakat. Nah, kemudian juga mahasiswa juga melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Nah, nanti untuk materi wawancara itu berkaitan dengan mencakup potensi komunitas, kendala kesehatan masyarakat, dan sumber daya lokal yang ada di desa. Terus kemudian ada juga pengumpulan data, di mana kita berharap mahasiswa juga dapat mahasiswa dapat menggunakan panduan survei yang telah disiapkan dan sudah saya edarkan ke Sipen. Mungkin teman-teman bisa, apakah sudah menerima, nanti kalau yang belum menerima bisa diinformasikan. Dan yang berikutnya adalah adanya dokumentasi data berupa catatan, foto. Nah, nanti saya informasikan ketika teman-teman foto, izin dulu ya teman-teman ya, eh, kepala kepada ke kepala desa maupun ke Pak Lurahnya, dan juga ketika melakukan rekaman atau wawancara juga teman-teman melakukan izin ke perangkat desa ataupun warga masyarakat yang teman-teman jadikan sampel dari kegiatan TOBM ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Belum ada? Baik, kalau belum ada kita lanjutkan.
Nah, ini teman-teman, saya minta tolong nanti teman-teman bisa lakukan ini ya berkaitan dengan aspek yang dinilai dalam tugas akhir ini. Teman-teman akan dinilai pertama kelengkapan data, berarti nanti kesesuaian dan kedalaman informasi dari hasil survei dan wawancaranya itu bobotnya 25%. Dan dalam proses melakukan itu, tolong teman-teman buat video singkat dan dimasukkan ke dalam Instagram dan di tag ke medsos dari saya dan Ibu Betty. Nah, kemudian juga nanti kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi berarti profesionalisme dan kesopanan saat berinteraksi dengan kepala desa dan pemangku desa. Nah, nanti saya bisa minta informasinya. Dan syukur-syukur kalau ada kontak person dari desanya, supaya nanti kita akan edarkan G-form eh, berkaitan dengan feedback dari teman-teman berkunjung ke kemana desa teman-teman berangkat dan tuju ya. Nah itu. Nah kemudian juga ada analisis kebutuhan, jadi kemampuan menganalisis data dan mengkaitkan dengan teori TOBM, itu poinnya 30%. Dan kemudian juga ada rekomendasi program, usulan program TOBM yang realistis, berbasis sumber daya masyarakat secara lokal, atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir adalah laporan tertulis, berarti ada struktur laporan, tata bahasa, dan visualisasi data, entah foto, entah gambar, dan lain sebagainya. Kalau ada yang bertanya, interupsi saja ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, saya berharap mahasiswa ketika melakukan survei, tolong berpakaian sopan dan menggunakan atribut resmi universitas, jaket kuning, dan diupayakan pakai berkerah ya teman-teman ya, berkerah, dan diupayakan bersepatu ya. Nah, terus kemudian juga dilarang menanyakan sesuatu hal yang di luar konteks akademik. Saya berharap juga teman-teman bisa menjaga etika komunikasi, termasuk tidak memotong pembicaraan, menghormati narasumber, atau menghindari pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung. Serta tidak diperbolehkan memasukkan data atau laporan, dan laporan hasil survei harus diinfokan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Jadwalnya, survei dan wawancara lapangan dilakukan pada minggu ini di perkuliahan 13. Teman-teman nanti bisa atur mungkin hari Sabtu atau hari apa, dikala teman-teman bisa, silakan teman-teman maksimalkan mulai minggu ini. Dan kemudian laporan akhir dikumpulkan pada minggu ke-16 atau sesuai dengan jadwal US. Dan ketika sudah terkumpul, kita akan atur jadwal untuk bisa teman-teman menyajikan dan memaparkan hasil survei TOBM di mana teman-teman datangi atau kunjungi. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Ya, silakan, Mbak yang Jani. terkait video itu, Pak, Hmm. ketentuan videonya seperti apa ya, Pak? Videonya itu yang kan bisa gini kan, Sajani misalkan datang hari Sabtu besok gitu kan, ya kan. Nah, berarti ketika sudah selesai, nah berarti Sajani akan buat reel atau konten atau apalah namanya, nanti kemudian diupload ke Instagram, kemudian tag saya dan tag Bu Betty gitu. Oke, berarti Ya. video itu yang berkaitan dengan kegiatan kita Iya, di sana, ya, Pak. ya, misalkan Sajani mulai startnya misalnya naik kereta, terus ketemu kepala desa, ketemu apa gitu kan. Nah kemudian nanti habis itu wawancara apa-apa. Jadi potongan-potongan kegiatan gitu dalam satu rangkaian kegiatan hari itu apa kalian upload gitu dan kalian buat juga narasi-narasinya gitu. Nah saya ingin mencoba membangun bahwa traffic okupasi udah mulai melakukan kegiatan yang real gitu teman-teman ya. Ini sebagai kampanye atau publikasi supaya kita mulai dikenal oleh dunia luar. Jadi nanti ketika saya presentasi ke Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, nah kita udah ada kegiatan-kegiatan ini seperti itu, Ustaz Yani. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Mungkin ada lagi teman-teman? Ada lagi? Mungkin dari si Pen, Anissa dan
Ilza, apakah ada yang belum dapat desa yang dijadikan bahan? Untuk kelas B sudah semua Pak, dan sudah datanya udah dikumpul ke Pancep juga, dan udah dapat suratnya. Udah dapat suratnya dan semuanya itu ada kendala nggak ketika suratnya diedarkan? Untuk penerimaan desa udah oke ya, nggak masalah ya. Baik. Untuk kelas berikutnya oke juga. Bapak izin bertanya. Ya, Berarti masing-masing anggota kelompok harus upload di medsos masing-masing ya, Pak? iya. Ya, jadi misalkan yang punya medsos ya monggo diupload lah gitu kan. Yang nggak punya medsos ya kalau bisa bikin gitu kan. Itu aja sih kalau menurut saya. Ada lagi teman-teman? Nah, nanti pas ujian akhir itu kan teman-teman kan akan memaparkan tuh. Berarti saya berharap teman-teman punya dokumen yang tertulis maupun dokumen yang terdokumentasi secara visual maupun audiovisual. Seperti itu, teman-teman. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri program kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman udah hadir. Mungkin Firza bisa dokumentasi. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktu dan kesediaannya kuliah secara online. Saya tutup program kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses buat teman-teman semua. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke. Pak.